Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Manajemen Sumber Daya Manusia yang beranggotakan saya sendiri Ajeng Istiqomah dengan NPM 2221011034 dan Karen Rahman Maulana Aslawi Putra dengan NPM 2221011030 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM. Kali ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang sejarah dan perkembangan Human Resource Management. Latar belakang Human Resource Management atau HRM adalah sebuah divisi bagian mengelola sumber daya manusia atau karyawan di suatu perusahaan. Kaitannya dengan perusahaan dengan divisi HRM seperti memantau performa karyawan, menganalisis pekerjaan karyawan, dan pengembangan karyawan. Di sisi lain, tugas divisi HRM yaitu mengatur jam kerja karyawan, absen, payroll karyawan, mencari atau mengatur kualifikasi calon karyawan, mengawasi karyawan, membuat peraturan kebijakan perusahaan, dan mengatur agar karyawan dapat melakukan pekerjaan yang optimal. Perubahan penerapan teknologi di dalam divisi Human Resource Management menimbulkan manfaat baru bagi perusahaan dan karyawan, yaitu dengan adanya update teknologi dan ilmu dapat memberikan keuntungan lebih bagi divisi HRM dan perusahaan. Adanya peran yang lebih strategis dan meluas selain memastikan efisiensi dalam fungsi back office, SDM yang baik memiliki nilai lebih dalam melakukan pekerjaannya. Pikiran yang bagus dapat menciptakan solusi dan optimalisasi terhadap masalah yang ada di perusahaan. Dengan begitu, perusahaan akan mendapatkan manfaat yang lebih dari karyawan yang optimal. Peran dari HR untuk mendukung fungsi back office, terutama persyaratan undang-undang, penggajian, dan data personalia. SDM sekarang dapat berkontribusi pada kemampuan yang mempengaruhi pendorongan kinerja utama dan kinerja bisnis utama, produktivitas tenaga kerja, dan pengembangan kepemimpinan. Transformasi SDM ke HCM dalam bisnis. Sumber daya manusia telah berkembang menjadi manajemen modal manusia atau HCM, di mana SDM adalah tanggung jawab departemen yang terpusat. HCM atau Human Capital Management merupakan pekerjaan semua orang dalam bisnis mulai dari karyawan hingga top manager. Top manager dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang siapa yang akan mendapatkan tenaga kerja terlepas dari kondisi ekonomi, sebagai metrik dan metodologi yang membantu untuk menentukan bagaimana investasi dalam program sumber daya manusia dan dampaknya terhadap nilai pemegang saham. Dan ini akan menjadi tersedia dan otomatis sebagai bagian dari dukungan keputusan analitik, eksekutif, dan SDM yang akan dapat bergerak maju dan membuat keputusan berpikir maju dengan pengetahuan berdampak pada kinerja bisnis. Awal munculnya personalia. Munculnya Departemen Personalia ini telah berpartisipasi dalam transformasi dari administrator menjadi komponen penting dalam keberhasilan kompetitif bisnis. Ketika SDM atau Departemen Personalia pertama kali muncul sebagai fungsi dalam bisnis, eksekutif, dan pengambilan keputusan lainnya yang berfokus pada aset tetap dengan jangka panjang dan sumber daya keuangan. Dengan adanya peran HR yang lebih strategis dapat memastikan efisiensi dalam fungsi back office. Dengan ini SDM siap membantu bisnis untuk memanfaatkan orang-orang yang ingin bersaing dan memberikan kepuasan pelanggan yang tidak tertandingi. SDM akan terus menciptakan nilai strategis bagi bisnis. Human resource to human capital concept. There are big different points of view of these two things that will impact human treatment in an organization. Rather than considering them as just an asset, it is more appropriate to regard them as a developing capital. Human capital management focusing on creating value of capitalist competency and capabilities to accelerate our institute strategy. Because resources could be exhausted or become no longer valuable. Therefore, we need a new policy which can improve talent, knowledge, and abilities of employees. And welcome Human Capital Management. Bye-bye. Sejarah singkat sumber daya manusia. Di tahun 1943, undang-undang atau aturan upah dan pajak diperkenalkan di sebuah bisnis. Kemudian pada tahun 1980-an dan memasuki tahun 1990-an, peran Departemen Personalia terus berubah.
Semakin banyak perusahaan mulai merangkul pendekatan yang lebih komprehensif untuk otomatisasi SDM melalui sistem Human Resource Information System atau HRIS. Selanjutnya, pada pertengahan tahun 1990-an, perusahaan sudah mulai memasuki era internet. Pada tahun itu, banyak perusahaan ingin membuat website menggunakan internet sebagai supporting perusahaan seperti papan informasi virtual, kalender acara, dan memposting pekerjaan secara internal. Pendekatan berbasis manusia dalam manajemen sumber daya manusia. Mengubah organisasi keluar asal-usul teoritis pendekatan berbasis orang. Dalam dekade terakhir, gagasan bahwa keunggulan kompetitif organisasi dapat didorong oleh akumulasi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi telah ditegaskan dalam literatur ilmiah. Fokus pada modal manusia sebagai sumber keunggulan kompetitif telah menyebabkan organisasi bersaing dalam perang bakat dan mengadopsi manajemen strategi terutama pada sumber daya yang dipertahankan. Beberapa tahun kemudian, kesadaran ini semakin diperkuat oleh kontribusi penting dan konstruksionisme sosial, yaitu teori pengetahuan yang dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial yang pada dasarnya menyatakan bahwa manusia merasionalisasikan pengalamannya dengan menciptakan model-model dunia sosial dan berbagi model-model tersebut melalui bahasa. Efek positif dari pendekatan berbasis orang terhadap kinerja organisasi. Hubungan antara orang dan organisasi harus dibaca kembali, tidak bisa hanya direduksi menjadi pertukaran materi atau kinerja demi uang, melainkan diwarnai dengan makna yang lebih mendalam, yang menyiratkan fisik, kognitif, investasi emosional yang dilakukan orang tersebut. Organisasi positif adalah organisasi yang mengadopsi praktik seleksi dan penempatan yang efektif, memanfaatkan bakat karyawan, memiliki tujuan dan harapan yang lebih jelas dan selaras. Dukungan dan pengakuan sosial, peluang untuk pertumbuhan, pengembangan, dan aktualisasi diri. Variabel-variabel organisasi ini telah ditemukan secara signifikan berkontribusi terhadap keterlibatan karyawan, kepuasan pelanggan, profitabilitas, dan pertumbuhan organisasi. Menjelajahi tantangan dan manfaat pendekatan berbasis manusia dalam HRM, sudut pandang manajer SDM. Landasan teoritis pendekatan berbasis manusia dan hubungannya dengan kemajuan organisasi dan pemberdayaan individu. Bab ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana asumsi ini dapat menjadi konkret dalam manajemen organisasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, penyelidik eksploratif dari sudut pandang manajer SDM tentang pendekatan berbasis orang didirikan. Wawancara individu dilakukan masing-masing dengan 3 manajer SDM yang beroperasi di perusahaan multinasional besar. Topik yang dibahas selama wawancara terkait dengan kebijakan dan praktik manajemen SDM. Berbagai jenis perusahaan dipilih untuk menyelidiki apakah dan sejauh mana perbedaan misi organisasi mungkin berdampak pada praktik manajemen SDM. Fondasi teoritis dari asumsi-asumsi ini telah dikembangkan lebih lanjut, disuarakan oleh Suara Organisasi, kumpulan wawancara dengan beberapa manajer SDM otoritatif, perwakilan dari perusahaan multinasional yang beroperasi di domain komersial yang berbeda. We are here at Swisnex. We just had 3 days of programming for the opening of the Mentalwork showroom, a platform for us to explore the potential ramifications of the cognitive revolution. Tonight I was a mental worker at the Mentalwork showroom, and I was able to try 3 different machines. All of them were slightly different, but in the end it was the same goal, to being able to manipulate the machine. We brought together a group of experts in various sectors, and the uniqueness of the event was probably relying on this capacity to establish interdisciplinary cooperation among people. So my lab is where all the technology of brain-machine interfaces has been generated, and here in Mentalwork we are not only bringing the technology, but also we will be in charge of collecting the data in order to make sure that everything is consistent, to do a first analysis, and then we will share all the data with the scientific community. In Lausanne, at the Mentalwork Factory, we had over 500 mental workers. In San Francisco, we would like to have as many or even more. The highlight of this symposium was really to bring people from very different backgrounds. You have people from the tech industry, you have people from philosopher, ethicist, very useful exercise that should be repeated.
And it was a conversation that raised the most difficult ethical questions and also often became very scientifically and technologically detailed and intricate, but everyone made sure that everyone else understood what they were saying. ONA, Organizational Network Analysis, Central Node atau simpul tengah, adalah orang yang mengetahui atau mengenal semua orang di organisasi tersebut. Biasanya orang tersebut disukai dari semua kalangan. Knowledge Gap Broker adalah orang yang membuat jembatan antara grup lainnya. Tanpa knowledge broker, informasi dan ide berisiko berhenti dan tidak tersalurkan. Peripheral, tidak terhubung dengan yang lainnya dan cenderung diabaikan, memiliki resiko tinggi terhadap organisasi karena mereka menganggap bakat pekerja tersebut kurang dihargai oleh perusahaan. TIS adalah hubungan formal dan informal antara simpul lainnya, memastikan informasi antara pusat dengan divisi lainnya agar informasi tersebut gampang tersampaikan di sebuah organisasi. Materi ini terdapat studi kasus, yaitu pada perusahaan PT Indocom Citra Persada. Perusahaan Indocom Citra Persada beralamatkan di Jalan Insinyur Sutami KM 9. Perusahaan ini dilahirkan tahun 1995. Perusahaan tersebut adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang ekspor kopi. Produk dari perusahaan tersebut diekspor ke berbagai benua seperti Eropa, Amerika, dan Asia. Perusahaan ini mempunyai karyawan sebanyak 200 orang yang terdiri dari 59 pegawai tetap dan 141 pegawai honor. Perusahaan Indocom Citra memiliki beberapa divisi, salah satunya adalah pengolahan sumber daya manusia. Bagian divisi tersebut memiliki job description seperti jam kehadiran, absensi di perusahaan tersebut, menggunakan fingerprint untuk menghindari resiko kesalahan perhitungan absensi. Kemudian lamanya jam kerja, perusahaan memiliki standar 40 jam selama seminggu dengan menggunakan hitungan dari data absensi. Kemudian pada saat cuti karyawan, perusahaan memberikan bagian cuti 12 hari dalam setahun. Dan selanjutnya pada saat perekrutan karyawan, setelah personalia mengumpulkan calon karyawan yang sudah sesuai dengan kriteria, maka personalia mencari vendor untuk melakukan tes psikolog. Dan yang terakhir, pada saat pemberian gaji atau upah, itu sudah diatur oleh personalia di awal pada saat tanda tangan kontrak. Kesimpulan, organisasi tidak akan terasa hidup jika perusahaan tidak memperlakukan baik terhadap karyawannya. Dampak dari karyawan yang memiliki motivasi dan semangat kerja dapat memberikan dampak positif terhadap perusahaan. Divisi sumber daya manusia berperan penting untuk menjaga karyawan memiliki motivasi kerja yang baik. Dengan begitu, dampak positif seperti pekerjaan yang diselesaikan dengan baik, situasi lingkungan yang harmonis, dan memiliki karyawan yang inovatif dapat menjadi dasar yang baik untuk melangkah maju bagi perusahaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.